Shalom. Semangat pagi, semangat iman dari Batam. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Kemarin kita sudah berbicara tentang kontradiktif. Dan hari ini, pagi ini, saya mau berbicara satu tema yang saya beri judul motivator atau provokator. Ya, motivator dan provokator sama-sama pakai lidah, juga ludah. Ya, motivator dan provokator mempergunakan media yang sama, mulutnya. Tapi mari kita baca dulu firman Tuhan yang satu ini. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yes. Pagi ini kita bersemangat karena kita sedang menghadapi sebuah pilihan. Hari ini kita menjalani hidup ini sebagai motivator atau provokator. Ya. Memang menggunakan media yang sama, lidah. Tapi output hasilnya sungguh berbeda. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang baru terjaga dari tidur pagi hari ini? Pastikan kita menjadi motivator. Pertama-tama tentunya kita menjadi motivator buat diri kita sendiri. Menjadi motivator buat diri kita sendiri dalam pengertian begini. Ketika kita terjaga dari tidur kita, mungkin alam bawah sadar kita belum bekerja dengan penuh. Tapi mungkin bayangan tadi malam, peristiwa kemarin, itu yang terangkat ke atas. Contoh, ketika kita terjaga, ada masalah sebenarnya yang akan kita hadapi hari ini. Kalau kita terprovokasi dengan keadaan atau masalah itu, maka membela kita. Tapi kalau kita memotivasi diri kita sedemikian rupa pagi ini, bukan sebentar siang, pagi ini memotivasi diri kita sedemikian rupa, maka pertama-tama saya mau kasih tahu, kita sudah berhasil menjadi motivator untuk diri kita sendiri. Untuk apa kita memotivasi orang sementara kita memble? Nah, salah satu tips bagi kita untuk bisa memotivasi diri sendiri, menjadi motivator bagi diri kita sendiri, adalah senantiasa perkatakan, senantiasa deklarasikan Mazmur dan kitab Amsal. Ya, Mazmur dan kitab Amsal. Untuk kita yang terjaga pagi hari, mungkin kita bisa membaca satu ayat dari Mazmur atau dua ayat, ya. Terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa maksud motivasinya? Dan ketika kita menjadi motivator untuk diri kita sendiri, sebenarnya hanya satu. Seketika engkau terjaga, cari Tuhan. Seketika engkau terjaga dari tidurmu, masuklah dalam saat teduh. Seketika engkau terjaga dari tidurmu, masuklah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu dia motivator kepada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah terequip, kita sudah dilengkapi pagi hari, ketika kita terjaga dari tidur kita, maka saya mau pastikan dimanapun kita berada,
di dunia realita dan dunia nyata kita, pekerjaan kah, pelayanan kah, pendidikan kah, bisnis kah, maka kita juga akan menjadi motivator bagi banyak orang lain. Lalu apa yang terjadi dengan provokator? Provokator adalah orang-orang yang lebih banyak memakai nalar dan melihat sekeliling berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia rasa, apa yang dia anggap benar dan betul. Nah, bahayanya provokator yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik, sehingga akan ada banyak orang terjebak. Tapi dengar baik, ketika kita tetap menjadi seorang motivator, maka apapun provokasi orang, apapun provokasi situasi dan keadaan, itu tidak akan mempan kepada kita. Maka saya mau kasih tahu kepada kita semua, pilihan kita, motivator atau provokator, so pasti kita menjadi motivator. Tapi bagaimana dengan para provokator? Itu pasti ada di sekeliling kita. Mungkin keluarga kita juga, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita juga. Nah, hukumnya adalah motivator lebih powerful daripada provokator. Catat itu, ya. Motivator lebih powerful daripada provokator. Nah, itulah tugas kita. Mengalahkan segala provokasi-provokasi yang diciptakan manusia, yang diciptakan oleh iblis, agar kita gereja tidak bisa fokus kepada Tuhan, fokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, fokus untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ketika provokasi itu datang, pastikan sebagai motivator kita lebih powerful daripada provokator. Nah, di mana sajakah ada provokator? Di mana-mana dunia ada. Dunia kerja, dunia pelayanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan Alkitab juga menceritakan bagaimana terjadi provokasi-provokasi dalam pelayanan. Kita bisa baca di Alkitab. Sehingga orang Yahudi masing-masing berseteru, yang terkena provokasi dan yang menerima pemberitaan firman Tuhan. Jadi sahabat sekalian, pagi ini saya mau ingatkan kita, provokator memang tetap akan ada. Tapi biasanya provokator, saya mau kasih tahu, adalah orang-orang banci yang hanya bisa merusak, yang hanya bisa menciptakan sesuatu yang tidak baik. Tapi motivator, dia adalah orang-orang yang benar-benar tulus. Dan ketika kita benar-benar menjadi motivator, khususnya kita para hamba Tuhan, sebagai apapun dalam 5 jawatan, maka kekuatan surga menjadi milik kita. Sekali kita berbicara sebagai motivator, itu akan menginspirasi banyak orang lain. Contoh, seorang worship leader dalam sebuah ibadah, ketika di dalam berposisi motivator, dia tidak perlu singgung kejadian apa, dia hanya bilang, mari jemaat kita sembah Tuhan. Maka saya percaya dalam ibadah itu, orang akan menyembah, hadirat Tuhan akan turun. Tapi kalau seorang WL bilang, hari ini kita masih di pandemi COVID-19, itu provokasi. Itu hanya contoh. Nah, hari ini pilihan motivator atau provokator, saya terlalu percaya semua kita pasti memilih sebagai motivator. Dan jangan kendor, teruslah mencari kebenaran, teruslah mencari wajah Tuhan yang tersimpulkan di sini. Semakin engkau bergaul karib dengan dia, engkau akan terus berkembang menjadi motivator-motivator ilahi yang unggul. Karena ketika orang lain masih mau memprovokasi, kita sudah bisa meng-counter dia sebagai motivator dengan firman. Bukan dengan alasan, bukan dengan dalih, bukan dengan kebenaran-kebenaran
dunia. Mari pagi ini pastikan engkau sudah memotivasi dirimu sendiri. Engkau adalah motivator untuk dirimu sendiri. Dan engkau terhubung dengan surga. Dalam doa, pujian, penyembahanmu, dalam saat teduhmu. Dan saya mau kasih tahu, ini memang sedang dunia butuhkan. Motivator ilahi yang adalah kita. Kita jangan pernah berpantang surut. Kita jangan pernah berkecil hati. Sekalipun kita mungkin diremehkan, sekalipun kita mungkin tidak dianggap, terus dan teruslah, khususnya untuk dirimu sendiri. Ketika dirimu sudah kuat, karena engkau adalah seorang motivator, maka kemanapun engkau pergi, engkau adalah representatifnya surga. Karena motivator, arti sesungguhnya adalah pembawa, pemberita kabar baik. Diekivalenkan dengan penginjilan, diekivalenkan dengan pelaksanaan amanat agung. Mari kita akhiri pagi hari ini dengan tetap penuh keyakinan kita adalah memang orang-orang pilihannya Tuhan. Kita adalah motivator ilahi. Tuhan Yesus memberkati.